Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan membahas tema yang mungkin sering kita bahas, tentang tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Salah satu keimanan seorang muslim ketika bicara soal arkanul iman, rukun iman yang 6 itu, salah satunya adalah al-iman bil yaumil qiyamah, al-iman dengan hari kiamat atau hari akhir. Nah, salah satu keimanan kepada hari akhir adalah adanya kiamat. Dan kita harus yakin bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dan kiamat sendiri memang ada dua. Ada yang disebut dengan kiamat kubro, kiamat besar, kehancuran alam semesta. Tapi ada juga kiamat sugro, itu yang pasti. Apa itu? Kematian. Kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, berarti tegaklah kiamat kepadanya. Artinya walaupun kita tidak menemui kiamat besar, dan kita berlindung supaya kita tidak menemui kiamat besar, tapi setiap jiwa pasti akan mengalami kiamat kecil, cepat ataupun lambat. Tapi yang ingin kita bahas adalah tanda-tanda kiamat kecil yang memukaddimahi tanda-tanda kiamat besar. Tidak banyak mukaddimah karena banyak juga pembahasan. Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah diutusnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini." Diutusnya aku, kata Rasul, dan hari kiamat itu seperti ini. Kemudian Rasul menunjukkan dua jari, jari tengah, kemudian telunjuk dan jari tengah, kemudian dirapatkan seperti ini. Artinya antara diutusnya Rasul dengan kiamat itu sudah dekat. Kenapa? Karena sudah tidak ada nabi lagi masalahnya, dan tidak ada umat lagi. Kalau ada nabi setelah nabi, berarti ada umat setelah umat Islam, berarti panjang lagi kiamatnya kan. Tapi karena tidak ada nabi berdasarkan nas hadis Rasul yang dikeluarkan Imam Bukhari, kata Rasulullah, "Nabiyya ba'di," tidak ada nabi sepeninggalku, berarti umatnya adalah umat akhir zaman. Kita ini umat akhir zaman, berarti setelah umat Islam tidak ada lagi, tinggal nunggu kiamat saja. Kemudian yang kedua, wafatnya Nabi SAW. Wafatnya Nabi SAW disebutkan di dalam hadis, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Kata Nabi SAW, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya kiamat. Salah satunya kata Nabi SAW, "Mauti," kematianku. Artinya kematian Rasul itu tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian yang nomor 3, penaklukan Baitul Maqdis. Dan itu juga disebutkan dalam hadis, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya kiamat. Kemudian Rasul menyebutkan Fathu Baitul Maqdis, ketika Baitul Maqdis sudah dibuka, dimenangkan kaum muslimin. Dari zaman Nabi SAW sebenarnya Rasul itu sudah berusaha membebaskan Palestina. Dari zaman Nabi, bukan hari ini saja. Dari zaman Nabi SAW, Rasul itu sudah berusaha untuk membebaskan Palestina, karena Rasul juga sudah ke Palestina. Karena kita tahu bahwa kebiasaan bangsa Arab itu mereka berniaga.
dan jalur perniagaan orang-orang Quraisy Arab itu kalau tidak ke Yaman, ke Palestina, ke Syam. Dan Rasul sudah sampai di sana. Lah ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul sudah mulai membebaskan Palestina yang ketika itu yang menguasai Zionis Nasrani. Kalau sekarang kan Zionis Yahudi. Ketika itu yang menguasai Zionis Nasrani di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Dan mukadimahnya di perang Mu'tah. Kemudian zaman Umar barulah runtuh Baitul Maqdis. Dan terulang di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kelak pada menjelang kiamat, dekat-dekat kiamat, maka Baitul Maqdis akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin di tangan Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Artinya Baitul Maqdis pernah dikuasai kaum muslimin. Kalau sekarang dikuasai Zionis Yahudi kan, di tepi barat gitu ya, kecuali jalur Gaza itu yang sekarang perang sama Hamas tuh kan. Tapi di sini di antara tanda-tanda kiamat adalah penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian yang keempat, tersebarnya wabah taun amwas, dan ini sudah terjadi. Kata Nabi SAW, "Uduz sittan baina yaday sa'ah." Fadzakara minha thumma mutan ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanami. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya kiamat. Kemudian beliau menyebutkan, kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit kus'ah yang menimpa kambing. Maksudnya dalam satu waktu itu banyak orang mati seperti penyakit kambing, penyakit binatang itu. Coba kayak kemarin pas hari raya kurban ke berapa tuh kan, nggak ada sapi, nggak ada kambing karena terkena penyakit kan sapinya, banyak yang mati kan. Lah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini pernah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menaklukkan kota Amwas namanya. Meninggalkan kota itu, akhirnya Allah takdirkan meninggal terkena taun. Termasuk Mu'ad bin Jabal, satu keluarga juga terkena taun. Lah taunnya disebut Amwas karena terjadi di kota Amwas, daerah kekuasaan Romawi ketika itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, berlimpahnya harta dan tidak memungut sedekah. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yakthura fikumul mal fayafid hatta yuhimma rabbal mali man yaqbaluhu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi ar-rajulu fayaqulu la rabba li fihi. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, hingga harta benda banyak melimpah pada kalian, lalu melimpah ruah sampai-sampai menyusahkan pemilik harta mencari orang yang menerima sedekah. Dan seseorang dipanggil untuk menghadapnya, lalu dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadap harta itu karena semua sudah kaya. Ini sudah terjadi di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia cuma 2 tahun berkuasa, tapi Umar bin Abdul Aziz berhasil menjadikan rakyatnya kaya semua. Dengan cara apa? Memiskinkan para koruptor, kemudian menerapkan sistem zakat dan menghapus sistem pajak. Betul-betul zakat itu diterapkan, dan yang menentang dihukum, dimiskinkan. Dari situ kemudian terjadi pemerataan sampai tidak ada orang miskin di zaman itu. Sedekah sulit karena semua orang serba berkecukupan itu. Tapi sayang cuma 2 tahun saja, karena biasanya pemimpin yang baik itu banyak yang hasad ya kan. Sampai-sampai ulama di zaman itu memprediksi bahwa jangan-jangan itulah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tapi pendapat yang betul bukan, Imam Mahdi bukan Umar bin Abdul Aziz. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dan belum muncul sampai hari ini. Sekarang ada juga tuh yang mulai apa bahasanya cocok logi gitu ya. Imam Mahdi itu sudah ada, gara-gara perang Palestina muncul lagi kemudian prediksi akhir zaman. Kata Imam Mahdi itu sudah ada di tengah-tengah orang-orang Palestina itu. Cuman yang mana satu tidak tahu katanya. Mana kawan? Imam Mahdi itulah dibaiat di Mekah, dan dibaiatnya itu terang-terangan. Kok sudah ada di Palestina, kapan lah dibaiatnya tuh? Ya.
Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang nomor 5. Yang nomor 6, munculnya beragam fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira al-qa'id fiha khairum minal qa'im wal qa'im fiha khairum minal mashi wal mashi fiha khairum minas sa'i fakassaru kisiyakum wa qatta'u awtarakum wadribu suyufakum bil hijara fa in dakhala ala ahadikum baitahu falyakun ka khairi ibni adam. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan terjadi banyak fitnah, dan fitnah itu akan datang bagaikan bagian atau potongan malam yang gelap gulita. Seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore hari sudah kufur. Di sore hari beriman, di pagi hari pula dia kufur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang duduk saat itu lebih baik dibandingkan yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, pukulkanlah pedang-pedang ke batu-batu kalian. Jika rumah salah seorang di antara kalian dimasuki fitnah itu, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua putra Adam. Ini disyaratkan kepada apa? Perang saudara. Dan perang saudara sudah terjadi di zaman siapa? Di zaman Utsman. Di zaman Rasul tidak ada orang Islam perang sama orang Islam. Di zaman Abu Bakar juga tidak ada. Di zaman Umar apalagi. Baru terjadi perang saudara, mukmin membunuh mukmin yang lain itu di zaman Utsman. Itu pun di akhir-akhir kekhilafahannya. Karena pintu fitnahnya sudah terbongkar, sudah pecah dan sudah runtuh. Siapa pintu fitnah? Umar. Umarlah yang menjadikan pintu fitnah itu terbuka. Ketika Umar meninggal, pintu fitnah itu terbuka, kata Hudzaifah. Makanya kemudian disinilah terjadi pergerakan di zaman Utsman yang disebut kelompok Sabaiyah, dipimpin oleh Abdullah ibn Sabah, membuat gerakan yang disebut gerakan Sabaiyah, gerakan pemberontakan terhadap kekuasaan Utsman, dan berakhir dengan pembunuhan Utsman. Utsman dibunuh. Dari terbunuhnya Utsman ini memicu perang yang lebih besar. Terjadi perang Jamal. Disebut Jamal unta karena Aisyah naik di atas unta. Yang ketiga itu kubu Aisyah, Tolha dan Zubair melawan kubu Ali. Perang. Kemudian Tolha meninggal, Zubair juga meninggal, Aisyah hampir meninggal tapi diselamatkan. Kemudian muncul perang yang jauh lebih besar daripada itu, perang Siffin, antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali. Perang 70.000 meninggal dalam peperangan ini, dan semua sahabat Nabi. Ini kan fitnah, kan? Fitnah luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan perang saudara itu akan terus berlangsung sampai kiamat. Jangan lagi perang, maksudnya perang di medan laga gitu ya. Perang antara ahli waris saja udah nampak bunuh-bunuhan gara-gara ahli waris. Sama-sama muslim ya. Perang tetangga, bunuh-bunuhan gara-gara hutang gak seberapa. Perang parkir, sekarang parkir dapat 4.000. Udah sibuk tuh preman-preman tuh perang lahan lahan parkir itu. Ya kan ya, kemarin saya bayar udah berapa kali 4.000 itu, ada suratnya pula di mana. Pak kurang pak katanya. Dari kasih 2.000 tak mau, kurang pak 2.000 lagi gitu. Saya pikir mau dikasih surat, masuk kantong dia pula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, fenomena mengaku nabi. Sebenarnya di awal-awal dakwah Nabi SAW periode Mekah nggak ada orang ngaku Nabi. Di Mekah itu tidak ada orang ngaku Nabi, cuma Nabi kita saja. Kenapa? Risikonya berat orang ngaku Nabi itu, karena Nabi saja yang betul-betul Nabi diusir orang-orang Quraisy, apalagi Nabi jadi-jadian. Nabi asli saja sedemikian rupanya dakwah Rasul itu dihalangi dari berbagai macam cara, kan. Baru setelah hijrah, kemudian Nabi SAW berhasil mengislamkan Madinah, mengislamkan Mekah dan kabilah-kabilah sekitar Arab. Mulailah kemudian Nabi dihormati orang.
Ketika Nabi dihormati orang, dihargai orang, dimuliakan orang, orang berpikir enak juga lah jadi Nabi itu. Gitu. Dia nggak lihat perjuangan dari awal. Enak juga rupanya jadi Nabi. Mulai di situ di akhir hayat Rasul muncul nabi-nabi abal-abal, nabi-nabi palsu tuh. Dimulai dari Musailamah al-Kadzdzab, di Yamamah muncul, kemudian Tulaiha, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, kemudian juga Sajah bintu Al-Haris, perempuan tuh, Sajah tuh. Ya. Itu ngaku Nabi di zaman Nabi. Sepeninggal Nabi SAW diperangi, ada yang tobat, ada yang enggak. Ya, Tulaiha tobat, Sajah tobat, tapi Al-Aswad Al-Ansi dengan Musailamah Al-Kadzdzab tidak tobat. Akhirnya diperangi Abu Bakar dan berhasil. Ditumpas oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Umar gak ada yang berani mengaku Nabi. Baru setelah di zaman Ali meninggal, kemudian Hasan bin Ali, kemudian Yazid bin Muawiyah, terus ke bawahnya, mulailah kemudian bermunculan kembali sampai ada namanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, aku Nabi kan itu. Sampai hari ini di Jawa Barat saja banyak yang aku Nabi. Di Medan, di Batam tidak tahu saya ada orang aku Nabi di Batam. Nggak ada ya. Di Jakarta itu orang punya pabrik roti itu aku Nabi. Karyawannya nggak digaji. Kenapa? Kerja sama Nabi gitu. Cuma enak kali, ya kan? Nah, ini kan repot loh kayak gini nih. Nah, ini fenomena ngaku-ngaku Nabi ini di Indonesia ini lengkap, bukan ngaku Nabi, ngaku Tuhan pun ada di sini. Ya. Kemudian yang nomor 8, tersebarnya fitnah. Sudah nomor 8, tersebarnya stabilitas keamanan. Nabi SAW mengatakan, la taqumu hatta yasira ar-raqib bainal Iraq wa Makkah la yakhafu illa dhalal at-tariq. Tidak akan terjadi kiamat sehingga seseorang pengendara kendaraan berjalan dari antara Irak dan Mekah tidak merasa takut kecuali hanya tersesat saja. Padahal dulu kan jalur menakutkan. Sekarang kemana-mana pakai pesawat kan, itu udah aman sekarang ya. Karena kendaraan lebih maju kalau sekarang kan. Kalau dulu kan pakai kendaraan takut dirampok. Naik pesawat gimana rampoknya, sebenarnya pesawat juga lah. Jadi baca pesawat kan itu ya. Baik. Kemudian yang nomor 9, fenomena api dari Hijaz. Kata Nabi SAW, la taqumu as-sa'a hatta takhrujan nar min ardil Hijaz tudi'u a'naq al-ibli bi Basrah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basrah. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi ya. Karena disebutkan api ini pernah terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Jadi tahun sekitar 654 Hijriah ya, Masehi ya. Dan dijelaskan oleh para ulama kejadian itu sampai dicatat dalam buku-buku mereka, peristiwa yang luar biasa. Jadi muncul api, terangnya itu sampai ke Syam gitu ya. Kemudian juga yang nomor 10, peperangan dengan bangsa Turk. Maksudnya bangsa Turk di sini orang-orang Tatar, orang-orang Mongol. Dan ini sudah terjadi. Ya kan? Lihat ketika orang-orang Tatar datang ke Irak, kemudian menghancurkan Baghdad, membunuh ribuan jiwa, membakar kitab-kitab para ulama, dibantai tidak ada yang tersisa, digenosidakan betul Baghdad itu oleh tentara Tatar Mongol tuh, Genghis Khan tuh. Sampai akhirnya pasukan Tatar ini sampai di Palestina. Ketika mereka hendak merobohkan Baitul Maqdis, kemudian datang pasukan kaum muslimin dan berhasil mengembalikan Tatar ke negaranya. Artinya sudah terjadi perang ini di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Nabi SAW, la taqumu hatta yuqatila al-muslimina Turk qauman wujuhahum kal mijanil mutraqah yalbasuna syi'ra wa yamsuna fi syi'r. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turk, bangsa Tatar, kaum yang wajah mereka seperti tameng-tameng dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Kemudian yang nomor 11, peperangan dengan bangsa Ajam. Kata Nabi SAW, la taqumu hatta tuqatilu huzan wa karman minal a'azim.
khumral wujuh, fatshal anuf, sigharal a'yun, ka'anna wujuhahum al-majjanul mutraqan ni'aluhum syara. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Kus dan bangsa Karman dari kalangan Ajam, kalangan orang asing bukan Arab. Bermuka merah, berhidung pesek, bermata sipit, wajahnya mereka bagian tameng yang dilapisi kulit. Kayak antum-antum ini wajahnya. Dan sandal-sandal mereka berbuat dari bulu. Dan ini sudah terjadi. Kemudian yang nomor 12, hilangnya amanah. Hilangnya amanah adalah tanda-tanda kiamat. Kata Rasul, "Idza du'iatil amanatu fantadhiris sa'ah." Qala kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamatnya. Abu Hurairah bertanya, Rasul, bagaimana amanah itu bisa disia-siakan? Maka Rasul mengatakan, jika urusan diserahkan ke yang bukan ahlinya, tunggulah kiamatnya, katanya. Sekarang sudah terjadi. Orang-orang yang belum layak memimpin udah bisa memimpin, kan gitu. Belum layak menjadi seorang ahli fatwa sudah memberikan fatwa. Tidak layak memegang urusan agama, tapi dia paling terdepan seolah-olah dia yakin bisa mengelola agama. Banyak tuh seperti yayasan-yayasan yang bergerak di bidang agama. Ada ustadznya, orang-orang awam semua di situ. Tahu-tahu ketika ada masalah bingung sendiri, akhirnya pecah kongsi. Keluarlah pasukan sakit hati. Gitu ya. Ya itulah kadang-kadang seperti itu. Ya, akhirnya hancur. Buat pesantren hancur, buat sekolah hancur, semua hancur karena bukan bidangnya, kan itu. Suruh benerin motor mana bisa, yang ada dibongkar mesinnya tak bisa lagi dipasang. Udah biasa bongkar pasang bawang, jadi bongkar pasang mesin kan bukan ahlinya, itu bagian kecil saja contoh. Apalah yang besar daripada itu. Dan amanah ini mahal. Di zaman Nabi SAW saja, dari semua orang bangsa Arab itu yang dapat gelar Shadiqul Amin, orang yang jujur dan amanah, cuma Nabi, cuma satu loh. Itu di zaman Nabi. Di zaman orang-orang di zaman itu cuma satu yang dapat gelar Shadiqul Amin, itu Nabi kita tuh. Artinya sudah langka di zaman itu. Lah di zaman itu saja langka, gimana di zaman sekarang? Lebih langka lagi. Bahkan kalau ada orang udah nampak jujur-jujur, kemudian hidup di tengah para pengkhianat, hitungan detik aja berubah tuh jadi bunglonto. Pasti akan ke bawah orang-orang yang tidak baik, kan? Karena bagaimanapun kawan itu bisa mempengaruhi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 13, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Kata Nabi SAW, min asyratis saati an